Mbak Wiji? Ya, Prof. Sudah lengkap, Prof. Ini Recording in progress. Ya, Prof. Kita bisa mulai. Sudah, Prof. Nah, silahkan Mbak Wiji. Ya, terima kasih, Prof. Dari mana? Selamat datang. Dari mana gitu? Assalamualaikum, Bapak Ibu. Calon mahasiswa baru, kalau tidak salah dari Universitas Harapan dan UIR ya, Bapak Ibu. Universitas Indonesia, Bu. Wiji. Iya, Universitas Indonesia. Ya. Dan ada dari UIR ada? Unri, Mbak. Unri, dari UIR. sama dari Universitas Budi Luhur. Ya. Dari Universitas dari Kartimulya juga ada. Universitas apa, Pak? Pak Kartimulya, Institut Master. Iya, Pak Kartimulya. Ya, Bapak Ibu, kita mulai saja. Waktunya udah ini jalan terus. Ini sosialisasi mahasiswa. Nah, ini profil profil program doktor ilmu ekonomi konsentrasi akuntansi. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, Ibu Prof Eti selaku ketua program mungkin bisa menyapa dulu, Prof. Memberikan sambutan, Prof. Oh iya, mungkin nanti ya Bapak Ibu di tengah-tengah. Ya, ini profil program doktor ilmu ekonomi konsentrasi akuntansi. Gedung program doktor ini letaknya di Gedung S lantai 1. Ini di Jalan Kiai Tapa nomor 1 Grogol, Jakarta Barat. Ini program doktor ilmu ekonomi konsentrasi akuntansi telah terakreditasi baik sekali dari Lamemba. Nah, ini ketua program kita konsentrasi akuntansi yaitu Profesor Dr. Eti Murwanisari yang tadi di depan sudah menyapa ya Bapak Ibu. Nah, ini visi program doktor ilmu ekonomi yaitu andal, berstandar internasional, nilai-nilai lokal, dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. PDIE konsentrasi akuntansi berdiri sejak tahun 2010 pembentukannya ya. Latar belakangnya nanti bisa dilihat di brosur. Nah, ini pimpinan dan staf, ini Prof Eti yang pakai baju merah, ini saya sendiri yang jilbab pink itu ada Mbak Andini, satu lagi ada Mbak Umi ya nanti. Nah, ini dosen-dosen pengajar dan pembimbingnya berasal dari lulusan dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini alumni kita udah 102 mahasiswa ya Bapak Ibu. Terdiri dari dosen dan praktisi. Mengapa memilih program doktor ilmu ekonomi konsentrasi akuntansi? Yaitu keunggulannya Universitas Trisakti telah memperoleh akreditasi A. Sedangkan prodi ilmu ekonomi sendiri akreditasinya baik sekali. Mendapat sertifikasi GSTAR. Dari segi SDM-nya, dosen-dosen terdiri dari para doktor dan profesor dari lingkup praktisi dan akademisi lulusan perguruan tinggi negeri ternama dan perguruan tinggi luar negeri. Adanya joint supervisor dari profesor luar negeri. Memiliki networking dari alumni dan mahasiswa praktisi dan akademisi dari seluruh Indonesia. Sering mendatangkan pembicara dari dalam dan luar negeri untuk kegiatan seminar atau workshop. Pembelajarannya dilakukan secara online dan offline dan memiliki kemampuan dalam presentasi dan diskusi. Diharapkan seperti itu Bapak Ibu setelah selesai perkuliahan. Nah, ini risetnya memiliki wawasan pemahaman yang luas tentang jurnal internasional dan juga memiliki kemampuan untuk penelitian publikasi jurnal. Fasilitasnya kita mempunyai monitor interaktif untuk pembelajaran secara online dan offline, memiliki jaringan internet dan perpustakaan lengkap. Lalu kita juga sering mengadakan gathering dan rekreasi. Gathering yang pertama di Putra
Triduyung Ancol, yang kedua di Hotel Bidakara, yang ketiga di Hotel Le Méridien, yang keempat di Hotel Crown, yang kelima di Hotel Pullman, yang keenam di Hotel Sultan, yang ketujuh karena masih pandemi kemarin virtual Zoom, dan yang terakhir kemarin di Hotel Arya Duta. Ini kunjungan-kunjungan dari program Doktor Ilmu Ekonomi, konsentrasi akuntansi ke luar negeri. Yang pertama ke Univ Song Lai, Thailand, Oktober 2017. Kedua ke Univ Kebangsaan Malaysia, Februari 2018. Yang ketiga ke Macquarie University, September 2019. Selanjutnya ke Univ Waseda Tokyo, 5 Desember 2019. Dan rencana kunjungan ke Univ Yildiz Turki yang masih tertunda karena masa pandemi. Nah, ini kurikulum baru di S3 Akuntansi. Semester 1 itu ekonomi mikro lanjutan, ekonomi makro lanjutan, ekonometrika dan analisis multivariat, dan metodologi penelitian. Semester 2 itu udah akuntansi semua, yaitu filsafat ilmu, akuntansi keuangan dan sektor publik, akuntansi manajemen modern, seminar doktoral tata kelola dan keberlanjutan. Semester ketiga ada seminar doktoral akuntansi keuangan dan pasar modal, seminar doktoral akuntansi manajemen harmoni, seminar doktoral audit asuran dan forensik, seminar doktoral perpajakan dan teknologi finansial. Ini tahapan perkuliahan Bapak Ibu jika Bapak Ibu masuk semester depan, itu mulainya di Maret 2023 sampai dengan Agustus 23. Nah, nanti kita ada pembukaan tes saringan masuk itu di bulan November ini. Rencana tanggal 19 Bapak Ibu jika ikut di gelombang pertama ini. Di semester kedua selanjutnya September 2023 sampai dengan Februari 2024. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai ke semester ke-6. Di semester 4 itu ada kuliah riset dan proposal dan juga kolokium. Semester ke-5 itu ada ujian proposal dan ujian hasil. Dan Pendaftaran tadi kan ada 2 gelombang. ya, iya Prof. Masih di belakang sini Prof. Nah, ini mata kuliahnya sudah tadi. Nah, ini jadwal kuliah untuk semester ganjil dulu. Semester ganjil itu dimulai di bulan September. 1 hari, kita perkuliahan di hari Sabtu. 1 hari itu ada 2 mata kuliah. Misalnya, di Sabtu pertama di bulan September itu tanggal 3, itu ada ekonomi mikro lanjutan, 2 sesi, jam 8 sampai jam 11. Selanjutnya, mata kuliah kedua, metodologi penelitian, jam 13.30 sampai 18.30. Dan minggu selanjutnya itu tanggal 10, ke mata kuliah ekonometrika dan analisis multivariat. Ini sesi pagi, sesi siangnya ekonomi makro lanjutan. Jadi selang-seling Bapak Ibu kuliahnya ya, tanggal 3, mata kuliah AB, terus tanggal 10 CD, tanggal 17 balik lagi ke mata kuliah AB, seperti itu seterusnya. Nah, ini 2 bulan udah UTS Bapak Ibu di tanggal 22 Oktober dan tanggal 29 Oktober ini udah UTS. Nah, habis UTS ke dosen yang sesudah periode UTS ini tanggal 5 November dan 12 November. Nah, ini UAS-nya tanggal 17 Desember dan 7 Januari. Ini karena kepotong libur tahun baru, jadi mundur di 7 Januari. Terus jadwal perkuliahan semester genap. Sama Bapak Ibu, hanya bulannya aja yang berbeda. Ini kalau genap itu dimulai di bulan Maret, itu tanggal 5. Nah, tanggal 5 Maret ada 2 mata kuliah, ekonomi mikro lanjutan dan metodologi penelitian. Jam 8 sampai jam 13, terus jam 13.30 sampai 18.30. Selanjutnya di tanggal 12
itu mata kuliah ekonometrik dan analisis, dan juga ekonomi makro. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini administrasi keuangan. Periode ganjil, keuangannya bisa dibayarkan mulai tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022. Sedangkan periode genap dimulai 23 Desember 22 sampai dengan 10 Februari 2023. Cuti akademik diperbolehkan pada semester ke-9 dengan pindah keluar kota dengan dibuktikan dengan surat tugas, dan maksimal cuti itu 2 semester berturut-turut. Sanksi apabila lewat dari tanggal tersebut pembayaran tidak. Apabila pembayaran lewat dari tanggal ini, maka tidak dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan. Dan selama 2 semester berturut-turut dianggap DO atau mengundurkan diri. Nah ini perincian biaya kuliahnya. Pembelian formulir itu 1 juta. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya ada kesulitan keuangan, bersurat saja ke saya. Ini bisa saya beri bantuan untuk cicil 2 kali. Misalnya sesuai tanggalnya ini, karena kan tanggal ini adalah untuk masuk ke KRS ya, misalnya kan 23 juta biayanya. Kalau misalnya tanggal mau masuk KRS-nya 13 juta, terus kurang 10 jutanya dibayar sebelum UTS. Gitu bisa Bapak Ibu. Ya, lanjut. Ya, biaya pengembangan hanya di semester 1, 5 juta. Nah, biaya perkuliahan semester 1 sampai dengan selesai 23 juta per semester. Biaya HER atau mata kuliah ini hampir tidak ada, itu 1 juta per mata kuliah. Dan semester periode wisuda itu 23 juta per 23 juta. Nah, ini tahapan ujian saringan masuk. Ada tahap 1 itu TPA, tes potensi akademik, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan audit. Tahap 2 ada tes TOEFL dan tes wawancara. Tes wawancara itu mahasiswa menyerahkan outline disertasi, ringkas saja 2 lembar ya Prof? Bukan outline disertasi, outline rencana penelitian, ya penelitian, pengen teliti apa, cuman 2 halaman saja, kerangka pemikirannya, bagaimana pengukurannya, teorinya nanti apa, itu nanti sifatnya diskusi, ya bukan dites begitu, ya diskusi dengan kami nanti ya, nanti kita arahkan, oh nanti begini loh, begitu ya. Kemudian untuk TOEFL TPA itu nanti bisa dicicil sesuai dengan standarnya kan 500 sama 550 itu bisa menjelang ujian proposal. Jadi Bapak Ibu enggak terus nanti masuk ini langsung harus sudah lengkap TOEFL TPA-nya gitu. Ujian itu sifatnya hanya informal aja ya, memenuhi persyaratan prosedur dari dikti aja, bahwa semua harus ada prosedurnya, tapi yang jelas nanti lulus atau tidak lulus semuanya kita kasih matrikulasi gratis, itu juga prosedur juga ya Pak Ibu, matrikulasinya dalam waktu 1 bulan ya, cuman 4 kali pertemuan online juga Pak Ibu, begitu. Ya. Lanjut. Ini berkas kelengkapan administrasi mahasiswa baru yaitu CV. Enggak perlu, ya. Udah bisa dibaca. Ini juga tidak perlu ya, Prof. Nah, ini dokumentasi saat wawancara. Nih, Prof. Eti di paling ujung ada Ibu Dr. Sekar, Bapak Dr. Nuryatno yang akan mewawancarain Bapak Ibu nanti saat wawancara. Lalu itu ini dulu saat luring. Ya. Kalau sekarang nanti kita online saja Bapak Ibu. Ya. Lanjut perkuliahan S3 akuntansi, ini juga waktu dulu saat luring, ini ruang kuliah kita ada di lantai 6 dan juga di lantai 1.
Ini perkuliahan via online menggunakan PPDT. Dan yang ini ujian disertasi. Yang sebelah kiri ini ada ujian kolokium. Kalau ini dulu ya Bapak Ibu, kalau sekarang terdiri dari ketua, Prof. Eti, dan juga 2 penguji saja. Terus yang di sebelah kanan itu ujian proposal. Kemudian juga masih bisa online waktu kolokium ya, proposal begitu Bapak Ibu. Kecuali nanti kalau terbuka ya, baru Bapak Ibu harus hadir. Begitu. Saat ujian proposal diuji oleh ketua dan pengujinya 3 saja. Proposal kok 3? Sama Iya. promotor ke promotor ya. Ini ujian hasil. Masih sama Bapak Ibu. Ketua, promotor ke promotor, pengujinya 3. Ujian tertutup juga. Nah ini saat ujian tertutup, ini dari sebelah kanan ya Bapak Ibu, ada Ibu Dr. Sekar, mungkin Ibu Dr. Sekar, selanjutnya Ibu Juniati PSD, Bapak Ian Husada, Bapak almarhum Prof. Icang, Bapak Profesor Dr. Yuswar, Prof. Eti, Prof. Wiwi, dan juga Prof. Haryono, penguji-penguji kita. Dan selanjutnya ini saat ujian terbuka Bapak Ibu, waktu yang offline. Ini suasana di ujian terbuka seperti ini, para tamu undangan dan juga sesi tanya jawab di ujian terbuka. Nah, ini juga ujian terbuka, ini ada Prof. Eti dan salah satu mahasiswa bimbingannya. Ini lulus 3,5 tahun ya Prof? Iya. Nah, terus yang ini susunan penguji saat sidang terbuka foto-foto. Nah, kalau yang bawah ini lulusnya 3 tahun Bapak Ibu. Ibu Dr. Melinda, ini bimbingannya Prof. Eti ya. Kemarin memenangkan lomba pitching riset ya Prof. Lanjut, ini juga dari Kementerian Dalam Negeri. Mahasiswa bimbingannya Prof juga. Nah ini bisa untuk karangan-karangan bunga di lobi. Nah ini perpustakaan kita. Berada di gedung I lantai 2. Ini ruangannya. Sarana. Nah ini sarana tadi kita untuk TV flat panel yang digunakan untuk pembelajaran online maaf Bapak Ibu. Nah ini jurnal kita punya jurnal itu salah satunya ICCA dan juga jurnal PKM Abdi Karya Sakti. Barangkali Bapak Ibu mau memasukkan ke jurnal PKM. Nah ini saat seminar. Seminar ini dari Prof. Lon dari Macquarie University. Ini peserta-pesertanya seminar. Setiap bulan kita mengadakan seminar Bapak Ibu dan juga workshop. Nah ini pembicaranya berasal dari dalam dan luar negeri. Ini kebetulan yang dari luar negeri semua. Dan ini saat seminar online. Ini dengan Prof. Ratlan Pardede. Waktu itu masih Duta Besar RI untuk Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Uni Komoro. Dan ini pembicaranya Prof. Adler. Nah, ini kunjungan program S3 akuntansi yang tadi ke Thailand, ke University of Songla University. Yang kedua itu ke sama ini masih Songla University. Yang kedua ke UNIF Kebangsaan Malaysia tahun 2018. Ini pembelajarannya. Kita sit in di kelas dan ini sesudah itu kita jalan-jalan sebentar jika masih ada waktu ya Bapak Ibu. Enggak, pasti ada waktu emang di program. Iya Prof. Memang di program pembelajaran 1 hari, kemudian 1 hari jalan-jalan terus pulang. Iya. Bentar. Jadi memang selain belajar di kampus juga kita sightseeing, melihat pemandangan lah di sana, ikon-ikon di sana gitu. Ya.
Ini selanjutnya waktu ke Macquarie University. Di Australia nih, Bapak Ibu. Ya. Yang ini di Jepang. Ini Prof. Eti bersama Prof. Kanji Tanimoto ya Prof. waktu itu. Ya. Ini pembelajarannya di kelas. Selanjutnya lanjut Setsie. Ini masih di Waseda. Nah ini acara kekeluargaan kita di program S3 Akuntansi ada gathering. Pertama waktu itu di Putri Duyung Ancol. Yang kedua di Hotel Bidakara. Yang ketiga di Hotel... Gimana sih? Enggak bareng ngomongnya sama jalannya itu. Oh, maaf Prof. Ini yang kedua di Hotel Bidakara waktu itu. Oh, itu kan udah muncul ini siapa itu yang gimana sih? Ini siapa tahu yang Saya Prof masih di Bidakara Prof. Nah, iya, nayangin sama bicara kan harus. Iya baik Prof. Mau diomongin apa, gambarnya apa? Ya, ini catering kedua di Hotel Bidakara tahun 2015. Selanjutnya catering ketiga di Hotel Le Méridien. Tuh nggak muncul kan? Baru muncul. Ya, jadi ini para mahasiswanya ya, Bapak Ibu. Tuh semuanya mahasiswa, alumni, kita memiliki alumni 100 lebih, mahasiswa juga 100 lebih, ya sekitar 200 peserta di Hotel Bintang 5. Itu duduk dengan dosen-dosennya sekitar 40 dosen, profesor, doktor, para pengajar, penguji, ya, dan pembimbing. Jadi Bapak Ibu bisa networking, luas sekali networkingnya di sini. Alumni juga banyak yang kerja-kerja tempat-tempat bagus ya, dan punya link kita semuanya. Nah ini waktu itu dengan adalah Dirjen Pajak. Ya. Selanjutnya ini di Hotel Crown. Ini waktu itu pembicaranya. Ini dosen-dosennya nyanyi semua. Ini ada Wamenq, ya, gitu. Mardiasmo. Selanjutnya, oh ini masih di hotel. Oh ini masih. Hadiahnya, mana nunjukin gitu. Hadiahnya itu, ya, macam-macam Bapak Ibu. Jadi yang punya gawe mahasiswa, sponsor, hadiahnya macam-macam. Ada sepeda, ada motor, ada kulkas, ada TV, ada apa itu komputer dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya. Terus gitu. Selanjutnya di Hotel Sultan. Kamu langsung ke tempat berhenti ya? Jadi saat pandemi kemarin kita punya waktu itu ada di rumah istrinya mahasiswa kita nih, Dr. Haris dari pajak. Selanjutnya yang ini di Hotel Arya Duta di bulan Agustus kemarin Bapak Ibu. Nah ini foto bersama para dosen-dosen dan juga sebelah kiri ada untuk ketua dan wakil panitianya. Demikian Bapak Ibu sosialisasi program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Pak Hairudin, barangkali Pak dari mana Pak? Ada yang mau ditanyakan Bapak? Ayo kalau ada yang ditanyakan.
Siapa yang bertanya? Udah jelas semua? Memang ada yang berminat pada semester ini, Ibu? Kira-kira berminat, masih ada kendala. Nah, cuma kita diskusikan aja di sini. Bapak Ibu? Izin, Prof. Ya, Kalau konsentrasinya cuma akuntansi aja? iya, Tidak ada konsentrasi lain ya? nggak ada. Terima kasih, Bu. Ya, ini Bapak S1-nya apa? Manajemen, Bu. Ya, lanjut. Yang lain? Oke. Yang lain? Lain ada enggak? Bu Elan, barangkali dari Budi Luhur, silahkan Bu. Ya, izin tanya Prof, jika ingin meneliti tentang audit itu masuk kemana Prof nanti? Bisa. Kita ada auditing, ya, IT, ya, tata kelola, green itu sustainability, akuntansi keuangan. Kita update ya ininya, kurikulumnya dan dosen pembimbingnya ya. Ada yang dari KPK segala ya. Jadi di sini audit assurance ya dan forensik. Bagus detailnya. Ya. Dari mana Mbak Noga? Dari Universitas Budi Luhur Prof. Oh ya, memang berminat Mbak Melan? Ya, itu kurang lebih seperti itu Prof. Iya. Mungkin berminatnya di semester ini. Antara ini lihat kesibukan juga karena selain ngajar juga seperti itu. Bagaimana? Nggak dengar putus. Ya, kemungkinan antara di semester Maret atau nanti yang di bulan September juga ada bulan kedua, gelombang kedua kalau nggak salah. Kalau menurut saya secepatnya dimanfaatin. Kondisi masih semu online kayak gini. Iya, takutnya makin ke sana terus itu udah ini kan masih begini terus nih. Ini ada banyak juga tuh yang mulai masuk pertama sampai lulus tuh online terus. Sampai ujiannya online. Ya, siapa? Betul. Maka yang semuanya aja Mbak, betul. Terus kemudian juga ini ini juga kita akreditasinya kan baik sekali. Jadi kalau untuk ngurus kepangkatan kumnya bisa diterima ya. Jadi jangan asal sekolah di akreditasinya C atau belum ada akreditasi, buang uang sia-sia, buang tenaga, buang pikiran ya. Terus banyak hubungan ya. Nanti kita tesnya ada 2 gelombang. Yang ini nanti ada yang tanggal berapa ini 19, kemudian nanti ada Januari ya. Iya, Prof. Sudah sampaikan kapan? Januari, Prof. Januari ada lagi tesnya. Terus kemudian awal Februari udah pada matrikulasi. Awal Maret udah masuk. Udah ikut aja arus Mbak Melan ya, terus arus cepat tiba-tiba selesai. Banyak yang pengalaman itu padahal kemarin itu baru baru sosialisasi begini tiba-tiba udah nulis disertasi ya Prof begitu. Terus ada juga yang dulu tuh ragu-ragu waktu pandemi pertama itu juga ragu-ragu masuk enggak begitu. Akhirnya ada yang masuk, ada yang enggak masuk, ragu-ragu terus. Yang masuk itu sampai lulus, ini udah lulus ini nanti itu dia mengalami online terus. Nah, itulah jadi percepat situasi itu, kesempatan itu, jangan menunda. Yang penting teori habis dulu 3 semester gitu ya. Terus kami mahasiswanya dari berbagai daerah ya. Dari Bali, kemudian Surabaya, kemudian Semarang, kemudian Pekalongan, kemudian Cirebon, Bandung, Sumedang, ya itu yang di Jawa-Jawa. Kalau luar Jawa, Medan, Palembang, Pekanbaru, Riau, kemudian Sulawesi, ya dari Palu ada, dari Manado ada, kemudian dari
Oh, ini Makassar ada, kemudian dari ini apa itu? Udah ya, itu ya. Gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka juga pada ini cepat modelnya ya dengan menanggapi situasi seperti ini. Karena saat ini kalau dosen kan sudah wajib ya, wajib itu dan begitu cepatnya karena ini lulusan terus-terusan ini lulusan ada 12 semester depan 12 begitu brol doktor itu. Nah Bapak Ibu tetap di S2 terus sangat ketinggalan Bapak Ibu ya, itu saran saya ya. Itu ya Bu Melan ya. Siap, Prof. Terima kasih Baik. sarannya, Prof. Iya, nanti hubungi Mbak Wiji. Yang lainnya, yang dari itu Rio ini mumpung banyak juga rombongan dari Rio banyak juga, ada yang 7, ada yang 5, terus ada yang dari Bandung juga 7, terus kemudian rombongan dari mana tuh, ada Universitas mana tuh Pamulang tuh 14, begitu. Semua pada berbondong-bondong Bapak Ibu, jangan ketinggalan Bapak Ibu, fenomenanya sudah beda sekarang udah pada berlari orang itu ya, berlari mengejar apa, tuntutan. Ini tuntutan nggak main-main, ngurus kepangkatan aja juga udah susahnya setengah mati ya, makanya mereka pada terus mengejar ini apa, sekolah gitu ya Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu. Yang lainnya coba yang dari Pekanbaru ada mau menanyakan? Ayo, enggak apa-apa, udah biasa aja, diberi kesempatan kok. Sayang daripada apa cuman baca brosur, apa kan enggak jelas. Ternyata di dalamnya oh seperti ini. Dan di kami itu apa-apa sangat dibantu, sangat dibimbing. Saya itu kan lulusan dari UI ya, Universitas Indonesia. Enggak ada bimbingan-bimbingan yang saya rasakan di sini. Makanya saya menerapkan, saya enggak mau merasakan mahasiswa itu kesulitan gitu. Itulah mereka-mereka tuh pada mengakui ya, mahasiswa tuh mengakui sekali itu sangat dibimbing. Kalau tanpa bimbingan-bimbingan itu, tanpa dari ketua program studinya yang kayak saya tuh sangat incar ya, sangat apa tuh perhatian, itu udah sulit untuk bisa lulus sendiri, itu sulit ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini gambaran di kami. Nggak ada yang bertanya, nggak apa-apa ya, jangan malu-malu. Ah, udah S2 kok. Tanya apa aja. Ayo silakan. Yuk. Ayo. Ya Bapak Ibu. Iya, Bapak Coba. mumpung ketemu ini Carolina, bagaimana? Bu Carolina? Ya, Bu. Ya, Prof. Iya, Prof. Saya mau tanya aja sih, kalau misalnya S2-nya manajemen, terus lanjut S3-nya akuntansi, nggak masalah, Bu? Sebetulnya Masalah, Prof, maksudnya. kita akuntansi manajemen, Ibu dosen. Takut, maksudnya, Prof? Dosen. Belum, enggak, pegawai swasta. Oh ya, kalau memang Ibu sangat berantusias ada tentang misalnya green ada di kami akuntansi manajemen, tata kelola segala macam itu kan ilmu-ilmu yang netral, ilmu manajemen. Kecuali kalau Ibu itu dosen ya. Kalau dosen harus linear. S1-nya dari mana Bu? S1-nya akuntansi juga, Prof. Nah, kalau S1-nya akuntansi Ibu harus kembali. Saya dulu juga begitu. S1 saya akuntansi dari Universitas Erlangga. Kemudian S2 saya itu manajemen keuangan. Terus saya S3-nya kembali akuntansi di UI. Ya. Baik. Baik, ada Bu. Bangsa ini juga ada konsultan segala macam. S1-nya akuntansi, S2-nya manajemen. Yang dari Manado dan sebagainya itu konsultan tuh. Begitu. Secepatnya Bu Caroline ya. Baik, Prof. Ini Bu Bermina. Masih mempertimbangkan dulu, Prof. Pertimbangan apa?
Nggak apa-apa, gini-gini kan bisa didiskusikan. Saya juga nggak terus memaksa, cuman saya itu memberikan pengalaman saya ya berdasarkan perjalanan dan pada mahasiswa. Emang undangannya apa Bu? Apa masih kecil-kecil atau kantor masih? Sebenarnya bisa di aku. Kalau bisa segera Bu Karolin. Ibu swasta di Di mana? Pekanbaru, Prof. Kantornya. Di ini sih perusahaan kontainer. Ya, bagus itu Ibu, cepat dokter, cepat banyak. Begitu cepat meraih dokter, itu naik dan konsulen pajak, kok itu karena ada dokter. Kemudian kalaupun di departemen atau di Bank Indonesia, departemen mesti langsung naik. Lebih cepat. Baiklah Bu, mumpung satu masih juga kantoran apa kan juga masih pada proses-proses belajar kan. Nah kita harus masuk gitu. Itu ya Bu Karolin ya. Iya baik Prof, terima kasih Prof. Ya. Mbak Anggi Firmansyah. Bagaimana Anggi? Anggi Firmansyah. Hairudin. Kok diem aja. Padahal bicaranya nggak apa-apa loh. Nggak bayar. Lucy. Reni Ana. Udah kemana sih? Nggak ada ya? Kayaknya pada nggak ada ya? Izin Prof. Reni Apriana. Izin Prof. Iya, siapa nih? Reni. Hairudin Prof. Oh iya. Oh. Komunikasi. Iya, komunikasi lah. Karena makan siang Prof, jadi pas makan iya. siang. Satunya apa Pak Hairudin? Saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi akuntansi. S2-nya manajemen keuangan. Kayak saya nih. Mirip S3 balik akuntansi Pak. S3-nya masih pertimbangan. yang jelas tuh ngelingnya harus di S1 Pak. Ngeling untuk ini tuh dari S1-nya Pak. Oh gitu ya. Ya, yang S2-nya, S1-nya Pak. Kemudian di kami juga ada bangsa tata kelola, manajemen, akuntansi manajemen tuh bagus-bagus tuh, strategi dan sebagainya ada di kami. Izin Prof, untuk kuliah tetap online sampai akhir saat ini. Ya kita ada online, kemudian kalau ujian sama pertemuan pertama aja kenal sama dosennya. Ya. Harus ke Jakarta, terus kemudian ujian itu UTS sehari 2 hari, UTS 2 hari, terus UAS 2 hari. 2 hari itu langsung hari ini ujian 2, besok ujian 2. Gitu Pak. Jadi pokoknya kami permudah lah ya Pak ya. Kalau dihitung dari awal kita daftar sampai nanti mungkin wisuda itu yang harus wajib mahasiswa ke kampus Jakarta itu ada berapa kali perkiraannya? Ya, nggak usah mikir begitu, nggak susah lah mikir begitu. Sekarang per semester aja tadi udah dibilang. Per semester kan berapa? Cuma 4 bulan kan? Ya toh, misalnya mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Juli pertengahan, Agustus libur 2 bulan, baru masuk September awal. September kuliah sampai Desember, Januari, Februari libur 2 bulan, Maret masuk, begitu. Pada saat masuk itu
online-nya ini online-nya itu pada datang ke kampusnya itu pada saat pertemuan pertama sama ujian. Pertemuan pertama, Bapak bisa memahami kan? Ya. Sama ujian. Iya, sama ujian kita permudah. Yang dulu-dulu tuh banyak kan yang dari Medan, nggak ada sebelum online itu. Semuanya pada semangat kan? Ya, karena pertimbangannya kan karena kita di daerah ini Prof harus ke Jakarta itu kan ada pertimbangan lain, waktu dari kerjaan harus ditinggalkan, lalu danaan juga harus diperhitungkan tuh Prof. Iya, udah tahu Pak. Maksud saya itu semua itu kan ketutup karena keinginan, keharusan kan, ya kan. Sehingga waktu sebelum online ini jauh lebih enak gitu loh yang saya ngomongin tadi itu online itu. Sebelum online itu tuh pada mereka tolak terus tiap minggu juga ke Medan, terus Palembang, iya bukan baru dari ini banyak banget. Nah itu ada ini Pak, enggak ini saya menggambarkan aja dari fenomena yang ada gitu ya. Tinggal Bapak menganu sendiri aja dengan kebutuhan Bapak. Oh ini sebetulnya sangat beruntung. Kalau enggak kan, kalau kerja semuanya kerja jelas kan Pak. Semuanya kerja, semuanya keuangan gimana sampai ada yang jual rumah ya itu kan pribadi-pribadi masing-masing nggak bisa dilontar di ini kan. Tinggal memutuskan aja ya apa enggak begitu kan dari kondisi yang ada. Tapi jangan salah ambil putusan hidup itu ya toh. Pak yang sampai jual rumah warisan membunuh versi iya Pak ada juga ya semua itu kan tekad. Tapi setelah lulus kan kita ada pertemuan alumni ya, perkumpulan alumni kita cerita alhamdulillah balik ya ternyata meraih ilmu itu kembali lah sesuatunya itu selain itu ya suatu keharusan kan dalam Al-Quran meraih ilmu setinggi-tingginya itu juga sebetulnya dari finansial itu kembali itu cerita mereka Pak. Iya ya. Jadi ini memang dipertimbangkan aja. Nanti kalau memang ada ininya kita kabarin Prof lah sama besok ya Prof ya. Tinggal kebutuhan. Tapi saya bercerita ini kondisi yang paling menguntungkan. Betul bagi yang keluar itu ya. Iya. Keluar ini. Iya. Baik, ya, nanti tak iniin Prof ya, tak pertimbangin dulu Prof ya. Terima kasih Prof. Iya. Sukses ya. Amin. Bu Reni tadi nggak ada, Bu Reni, Bu Suci, Pak ujian, kuliah, Pak Willy, Pak Wira, Bu Yeni, ayo. Jadi kalau gimana? Kalau Pak Willy dari mana? S1-nya akuntansi atau manajemen? Apalagi bapak-bapak ya, itu dituntut. Terus apalagi ibu-ibu itu juga dituntut. Kalau dituntut di pekerjaannya, bapak dituntut untuk mendapatkan penghasilan lebih. Ya pokoknya semua dalam kondisi masing-masing. Pak Willy ada? Pak Willy? Iya Pak. Belum ada Bu. Oh ya Pak Wira nggak ada? Pak Wira nggak ada juga. Bu Yeni ada? Bu Yeni Wati. Izin Bu. Iya. Tanya. Iya. Mengenai setelah disertasi itu publikasinya di mana Bu? Bagaimana? Setelah disertasi. Kenapa? Publikasinya wajib tinta atau Scopus? Publikasi. Ya, kalau yang untuk disertasi itu Scopus. Tapi tidak menentukan rankingnya. Jadi mau ranking 4 nggak masalah. Apakah nanti akan dibantu oleh pembimbing? Sangat Bu, saya tadi udah bilang sama tadi. Ya, semua yang masuk datang tuh kondisinya, masih dari S2 kan. Beda banget pendidikan masuk S3. Itu sangat-sangat kita bantu. Untuk apa? Jadi memang beda. Nanti kalau begitu Walau. Saya bilang nggak bisa dipastikan dianya.
Jadi nanti begitu Bapak Ibu akan merasakan deh, habis S2 begini, ternyata beda banget. Kalau udah masuk S3 dari segi bobot keilmuan, bobot fisik aja menjadi nanti begitu loh. Bicara apa, beda banget dah, bener. Ya, iya, Prof. Udah lulus. Jadi memang itulah pentingnya. Kalau S2 itu masih bisa gimana ya, dibilang hampir kayak sama S1 begitu ya. Tapi kalau udah S3 udah benar-benar beda, sangat dibimbing Bu. Udah sangat dibimbing kalau membaca itu, udahlah. Kalau bagi yang pengen maju, pengen karir itu senang. Iya, ya begitu ya. Ya, sudah. Bu. Ya, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya, nanti tapi sebetulnya berminat apa enggak? Sudah mulai ada minat apa enggak? Enggak apa-apa. Sudah ada, Prof. Sudah ada minat, Prof. S1-nya akuntansi. S1 akuntansi, S2 akuntansi juga. Oh ya udah Bu langsung. Iya. Ini ya. Ini Bu ini ya tadi Mbak Wiji ya, Mbak Wiji. Diperhatikan ya Mbak Wiji. Baik, Prof. Siapa ini tadi? Bu Yeni. Apa? Wiji. Bu Yeni, Prof. Iya ya. Ya Bu Yeni. Ya. Semoga sukses ya. Secepatnya. Iya kan? Iya. Ya. Udah, kalau udah semua, nggak apa-apa ya. Ini kan sosialisasi, Bapak Ibu tentu berpikirkan, pastilah ini kan untuk ya kehidupan keluarga ya, pasti berpikir dulu, diskusi suami, istri, begitu kan? Ya toh Pak Hairudin tadi diskusi, tapi yang penting Bapak udah punya gambaran, ya kan? Oh begini toh. Di S3 gitu. Ya, benar Ibu. Gitu ya, nggak apa-apa, nggak harus langsung masuk. Itu semua keputusan di Bapak Ibu ya. Kami cuma memberikan gambaran ya Bapak Ibu. Tapi kalau memang mau berminat secepatnya, seperti kata saya tadi, mumpung memanfaatin kondisi ya. Nah itu ya secepatnya kalau menurut saya. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah. Baik, terima kasih Prof. Enggak ada yang bertanya lagi Pak, kayak ada suara manggilin tadi, enggak? Ya, Prof. Cukup. Sudah enggak ada. Bertanya, Prof. Ya, silakan. Saya Pulian Burju dari Pekanbaru, Prof. Ya. Tadi dari penjelasan yang Prof sudah sampaikan dan yang sudah disampaikan oleh Mbak yang menjelaskan tadi, ya Pak Wiji, itu akhirnya saya melihat bahwa saya sebenarnya sangat minat ya Prof untuk lanjut S3 ini, tapi kesulitan saya itu adalah untuk linear jurusannya Prof. Saya dari keguruan Prof. Ya, kemudian S2-nya itu manajemen Prof, sumber daya manusia. Manajemen satunya akuntansi. Enggak Prof. Saya dari keguruan, dari PPKN. Iya, PPKN. Keguruan tapi apa? Keguruan akuntansi kan ada. Enggak, bukan Prof. Saya bukan dari akuntansi. Di situ kesulitannya sebenarnya Prof. Iya. Iya, karena enggak linear gitu Prof. Ya, guru ya Ibu ya. Ya, iya benar. Kalau guru ya lebih baik ke sumber daya manusia. Enggak, keguruan juga mungkin. Bangsa kan ada toh yang keguruan gitu ya. Ya, justru itu. Jadi dari penjelasan Prof tadi, saya, tapi tetap saya terima kasih juga sama Pak Suyono yang sudah memperkenalkan ini dari Pelita Indonesia Pekanbaru. Nah, cuman kesulitan saya di situ, Prof. Jadi kalau misalnya ini itu ya kejuruan juga aja Bu ngambilnya, ya kan? Ada tak S3 yang IKIP, dulu IKIP ya, dulu tuh IKIP gitu ya. Saya dari IKIP Medan Prof. Ya makanya. Nah sekarang masih IKIP Medan, sekarang Universitas Medan. Itu ada S3-nya, enggak? Ya ada, tapi maksudnya untuk ke Trisakti yang akuntansi ini jangan
Enggak, jangan Paris Ibu. itu. Iya. Ya, tapi Ibu ke situ aja, nanti Ibu kesasar itu. Pokoknya Bapak Ibu jangan sampai kesasar ya. Ya, justru itu tadi. Cuman Ya, saya jadi, tetap berterima kasih untuk informasi. Iya, Nanti iya. kalau ada Sukses teman yang ya. mau Nanti tadi saya dikabarkan bisa ya. kasih info. Ya, Prof. Ya, kasih info ya. Iya. Ya, Prof. Jadi ini informasi itu untuk jangan sampai menyesatkan ya. Begitu pula akreditasi ya Bapak Ibu ya. Ini Ibu di Medan ya. Saya pernah tinggal. Bukan, saya dari IKIP Medan, tapi saya di Pekanbaru, S2-nya di Pelita Indonesia, Prof. Ya, sudah begitu ya, Bapak Ibu. Ya, Prof, terima kasih. Ya, kalau nanti ada yang berminat, disampaikan ya info-info. Ya, baik, Prof. Ya. Terima kasih. Karena dari daerah itu, atau karena kadang-kadang tuh orang yang menawarkan program tuh kadang kan ya udah pokok dapat mahasiswa. Kalau saya enggak, saya tujuannya untuk ya tepat lah mahasiswa yang masuk itu yang memang tepat begitu, jangan sampai ya kan mahasiswa yang salah jalan begitu ya. Iya, artinya jangan sampai kita nanti kesulitan gitu kan, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Ya, yuk yang lainnya ya Bapak Ibu mohon dipertimbangkan linearitas, kemudian juga akreditasi, kemudian bagaimana proses perkuliahan di kampusnya itu, membimbing enggak, memberi kemudahan-kemudahan enggak. Kalau saklek-saklek kan kecekik benar, kayak saya di UI itu kecekik benar ya, udah mati-matian 5 tahun tuh udah rasanya udah nggak ada yang lulus sebelum 5 tahun itu. Kalau di kami 3 tahun ada, 3,5 tahun ada, gitu. Tapi yang 7 tahun, yang orang-orang penting-penting itu dari Bank Indonesia, OJK, staf menteri, itu anggota DPR, itu bisa sampai maksimalnya 7 tahun, enggak apa-apa. Dia tetap semangat terus sambil kerja ke sana kemari. Begitulah saya pindah ke Pulau Jawa, pindah keluar Jawa, macam-macam lah pindah kerjanya, terus akhirnya lulus sampai 7 tahun. Itulah yang saya gambarkan Bapak Ibu. Betapa saya kan tempat pendidik tempatnya ya, sehingga tahu dari berbagai penjuru kan. Orang itu sudah mulai berduyun-duyun Bapak Ibu untuk mengambil program doktor. Begitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Pak Suyono. Ya, Mas Suyono ya. Mas Yono. Mas. Berarti ya sukses ya. Ini juga nih, ini online terus ini. Nggak terasa udah pada mau mulai nulis ya. Gitu ya, yuk ya, nanti ikuti jejak Pak Suryono ya, Bu Suharti, Nicholas, secepatnya ya, Lucy. Ya, udah ya, yuk. Terima kasih, Prof. Mohon izin. Ya. Untuk live. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hubungi ya. Makasih, Prof. Ya. Recording stopped.